Halo semuanya, dalam video kali ini gue mau nge-share caranya ngecat miniatur buat semua orang. Miniatur yang gue pakai dari Unmatched Battle of Legends Volume 1. Yang perlu dicatat, gue bukan orang yang jago ngecat miniaturnya. Jadi gue males banget fokus lama-lama. Dan tangan gue tuh gampang banget gemeter, jadi sering meleset kalau ngerjain detail. Cara yang gue pakai cuma teknik-teknik dasar yang bisa dipakai buat semua orang. Pertama-tama, peralatan apa aja sih yang dipakai? Ini primer. Di contoh ini ada primer industrial, primer Vallejo yang bisa digunakan baik dengan kuas atau airbrush, dan primer spray khusus hobi. Kemudian ini kuas. Gue biasanya pakai kuas murah merek Lira Giotto, yang satunya cuma sekitar 12.000. Kalau mau bagusan dikit bisa pakai merek Army Painter yang gagangnya putih atau Citadel, tapi gue nggak punya contohnya. Kalau mau bagus banget bisa coba googling kuas Kolinsky Sable. Masalahnya gue tuh kalau pakai kuas jorok banget, sering campur antara warna metalik dan non metalik, dan suka males ngebersihin kuas secara rutin, sama nyabunin kuas habis pakai. Jadi sayang kalau pakai kuas yang bagus dan mahal. Oh iya, kalau lagi ngecat, meski nggak ganti warna, sering-sering cuci kuas dengan air. Habis selesai juga. Selain dicuci, juga goresin ke koran atau tisu sebisa mungkin sampai nggak ada residu warnanya. Umumnya gue pakai cat akrilik hobi seperti Army Painter, Citadel atau Vallejo. Bisa aja pakai cat non hobi sih, seperti Riffs atau Liquitex, tapi makainya agak repot karena biasanya kental banget dan sering ketebalan kalau nggak jago pakainya. Selain cat, gue juga pakai wash. Di sini ada wash dari Army Painter dan Citadel. Terakhir, buat melindungin miniatur yang sudah dicat, biasanya di varnish. Ada varnish yang bisa dengan kuas, ada juga yang spray. Alternatifnya bisa pakai airbrush. Ini miniatur aslinya. Dari pabrik sudah di wash, jadi hitam-hitam gini nih. Kelihatan lebih detail. Ada beberapa mode line, dikit, jadi gue gak bersihin. Primer ini yang pertama kali dipakai ke miniatur. Kalau aplikasiin primer, cari kuas yang paling besar tapi bisa masuk ke celah-celah yang sempit. Primer ini punya daya lekat yang lebih kuat dibanding cat biasa. Ngecat di primer juga lebih enak daripada ngecat langsung di plastik. Yang biasa gue pakai untuk miniatur standar ya primer Vallejo. Diaplikasikan dengan kuas, nggak perlu diencerin. Kadang-kadang malah perlu agak tebel karena pas dia mengering dia akan mengkerut. Primer spray industrial juga bisa dipakai, cuma gue agak saranin, kecuali kalau udah jago atau cuma coba-coba. Primer jenis ini rawan ketebelan. Begitu salah aplikasi, langsung raib semua detail. Untuk pilihan primer, menurut gue paling bagus sih primer spray khusus hobi. Cuma harganya agak mahal, dan biasanya gue cuma pakai kalau miniaturnya terbuat dari metal, atau kalau gue ngecat tank atau miniatur yang gede. Beda dari primer industrial, kalau gue makainya agak sembarangan atau kebanyakan, dia jauh lebih forgiving, nggak akan ngehilangin detail. Primer juga tersedia dalam berbagai warna. Yang gue pakai biasanya hitam. Karena kalau ada bagian yang gue kelewat ngecat nantinya, kelihatannya jadi kayak bayangan. Kalau primer putih, kelihatan banget bagian yang nggak dicat. Jeleknya primer hitam ini susah untuk bikin warna yang cerah, harus berlapis-lapis. Ada juga yang pakai primer abu-abu, tengah-tengah gitu. Kalau enggak, pakai primer yang warnanya sama dengan mayoritas model yang sedang dicat. Sebelum mulai ngecat, kita harus tentuin dulu warna apa yang mau kita pakai. Untuk Unmatched ini, nentuin warnanya agak susah karena artwork di board gamenya stylized banget. Terus nggak banyak pula gambar-gambar karakternya. Untuk ngebantu itu, ada baiknya kita tahu sedikit tentang teori warna. Ini namanya color wheel, nunjukin hubungan satu warna dengan warna lainnya. Warna-warna yang berseberangan ini warna-warna yang kontras dan cocok untuk dipadukan. Misalnya biru dengan orange, merah dengan hijau, atau ungu dengan kuning. Yang nggak langsung berlawanan juga bisa, misalnya biru dengan merah atau hijau dengan ungu. Hubungannya sama ngecat miniatur apa sih? Nah, ini berguna buat orang-orang kayak gue yang nggak jago-jago amat paintingnya. Kalau orang yang udah jago, mau pakai warna apapun nggak masalah. Tapi gue sendiri selalu berusaha menghindari pakai warna yang deketan. Misalnya gue akan menghindari biru dempetan sama hijau atau merah dempetan sama ungu. Skill gue nggak cukup tinggi buat bikin warna kombinasi itu jadi bagus. Selain warna-warna ini, kita juga bisa pakai warna netral, misalnya hitam, abu-abu, putih,
coklat, dan krem yang cocok dengan semua warna. Nah, gimana kalau misalnya ada warna yang berdekatan di color wheel, tapi mesti bersebelahan? Kita usahain yang satu gelap dan yang satu terang, jadi tetap kelihatan kontras. Satu lagi, kalau bisa jangan terlalu banyak warna yang berbeda untuk satu model. Kalau untuk unmatch, kita pilih beberapa warna pokok. Pertama, warna kulit. Lalu ada warna abu-abu biru, krem pucat, merah, hitam. Ular ini agak problematik karena warnanya hijau dan dekat biru. Saya mulai warna kulit dengan base coat Army Painter Tint Flash untuk semua karakter kecuali Medusa. Kalau lapisan pertama cat nggak bisa rata, biarin kering aja dulu, kemudian susul dengan lapisan berikutnya. Ulangi sampai rata. Kemudian warna biru menggunakan Citadel Rust Grey untuk bajunya Arthur, Alice, dan kulitnya Medusa. Kalau kalian perhatiin dari tadi, gue jarang banget ngencerin cat. Padahal itu salah satu hal yang sering diulang-ulang di tutorial ngecat atau di antara teman-teman yang suka ngecat. Dan itu bukan nasihat yang salah sih. Masalahnya, supaya tahu cara buat ngencerin, kalian pertama harus tahu kekentalan catnya. Dan ini bisa beda-beda untuk masing-masing warna. Selain itu ada beberapa warna yang lebih transparan seperti kuning, merah, dan putih, yang kalau ngencerinnya kelebihan dikit aja, bakal susah banget aplikasinya. Nah, berhubung sebagian besar cat miniatur lumayan encer, sebenarnya asal kalian nggak ngincer kualitas yang bagus banget sih, rasanya baik-baik aja untuk pakai cat langsung dari botolnya. Bila emang perlu ngencerin, gue cuma celupin ujung kuas ke air, kemudian aduk cat di palet dengan kuas itu. Jadi airnya beneran dikit. Ini nggak bisa ya kalau pakai kuas yang besar. Karena kuas yang besar, nyedot airnya nggak kira-kira. Nanti malah keencerin catnya dan bikin frustasi. Yang penting ngecat dulu lah. Nanti kalau udah biasa dan mau lebih halus lagi, udah ngerti seberapa harus ngencerin cat. Kalau baru mulai, yang penting praktek dan cepat selesai dulu. Ukuran kuas yang gue pakai biasanya size 2, walau gue juga punya beberapa ukuran lebih besar untuk model-model besar atau permukaan luas. Warna hitam Necromancer Cloak. Sedikit tip kalau ngerjakan hitam, biasanya saya nggak pakai warna hitam betul, tapi abu-abu yang gelap sekali biar nggak terlalu mati warnanya. Untuk Arthur ini di armornya dan juga jenggotnya. Nah, untuk rambut ularnya Medusa, saya warna hitam juga dan nanti saya baru highlight hijau. Ini biar hijaunya nggak terlalu terang dan masih terlihat kontras dengan kulitnya yang akan berwarna biru pucat. Caranya Sinbad nggak kelihatan di gambar warnanya apa, tapi saya beri warna hitam yang sama biar netral. Dan beda dari sepatunya yang akan berwarna coklat. Jangan lupa rambutnya. Berikutnya warna tulang atau krem pucat dengan drag tooth. Pertama ikat pinggang dan tutup kepalanya Sinbad. Celemeknya alis, jangan lupa sarung tangannya. Kalau warna terang begini, biasanya aplikasi pertama berantakan, apalagi kalau nggak diencerin kayak gini. Lalu bajunya Medusa, habis itu rapikan dengan satu layer lagi. Warna coklat dengan oak brown. Sepatu Sinbad, kemudian pelindung tangan di pedangnya yang nantinya akan saya cat gold. Sepatu Alice dan barang-barang kecil di pinggangnya, gagang pedang, busur dan panah Medusa. Ini tadinya untuk bagian bahu Medusa saya kira warnanya sama dengan bajunya, tapi kayaknya lebih cocok kalau metalik. Jadi saya koreksi dengan warna gelap. Untuk warna metalik lebih cocok bagian bawahnya berwarna gelap. Sepatu Arthur dan sabuk sarung pedangnya. Merah dengan dragon thread. Ini cuma di jubahnya Arthur. Saya pakai kuas yang lebih besar. Ingat ya, selalu pakai ukuran kuas yang besar kalau nggak mau stres ngecat di bidang luas. Warna merah ini termasuk warna yang transparan, jadi butuh 2 lapis supaya lumayan rapi. Besi dengan gunmetal, pedang Sinbad, pedang Arthur, pedang Alice, kemudian detail-detail seperti kalung Sinbad dan armor Arthur. Gold dengan retributor armor, ini cat gold paling mantep sih. Pertama, detail pedang Sinbad, kalung Medusa, bros Arthur,
barang-barang di pinggang Alice. Gue agak kesusahan dengan rambutnya Alice. Nggak kepikir cara yang bikin bagus dan sesuai dengan artworknya, karena bentuknya sendiri udah beda. Ini hasil sesudah base coat. Untuk Arthur, warnanya biru merah, Medusa biru dan putih, Alice biru dan putih juga, Sinbad dengan warna kulit dan warna hitam. Jadi, usahakan warna nggak terlalu banyak biar nggak kelihatan berantakan. Gue langsung wash. Untuk wash, gue pakai Citadel Agrax Earthshade. Yang gue wash cuma kulit dan metal, termasuk gold. Biasanya gue akan pakai berbagai macam wash, tapi untuk kali ini gue cuma pakai satu jenis biar praktis. Untuk metal bisa pakai wash coklat seperti Agrax Earthshade atau Army Painter Strong Tone, atau warna gelap seperti Neon Oil atau Army Painter Dark Tone. Metal yang di wash coklat biasanya kelihatan lebih antik. Wash ini agak lama keringnya, jadi sabar aja dan pastiin kering sebelum lanjutin. Gue mulai highlight dengan rambutnya Medusa pakai Army Painter Angels Green. Ini warnanya cukup gelap. Yang dicat hanya ular-ularnya. Cekungan di antara ular biarkan saja warna sebelumnya. Kayaknya repot ya ngecat ular satu-satu, tapi sebenarnya enggak kok. Karena bagian yang dicat kan lebih menonjol dari bagian yang lainnya. Jadi dikuas dengan ringan aja, biar detailnya yang nangkep catnya. Berikutnya highlight dengan Brain Matter Beach. Ini warna tulang yang paling pucat di bagian dada Medusa. Lipatan bajunya pakai sisi kuas. Nah, untuk Alice saya nggak cuma highlight, tapi emang dicat semuanya kecuali di bagian cekungan, biar celemeknya kelihatan lebih terang aja. Untuk Sinbad, ikutin aja bentuk miniaturnya, coba di highlight di bagian-bagian yang menonjol. Pertama tutup kepala, lalu ikat pinggang. Kalau memungkinkan, gunakan tepi kuas, jangan ujungnya. Hindari cekungan, agar warna yang lebih gelap terkesan seperti bayangan. Kulit Sinbad, gunakan warna yang sama dengan sebelumnya, Tanned Flesh. Ikutin aja otot-otot yang menonjol. Biarkan bidang yang cekung dengan warna yang lebih gelap. Untuk muka, biasanya yang perlu dicat itu cuma hidung, dahi, kedua pipi, sama dagu. Jangan tergoda untuk nutup semuanya dengan warna yang lebih terang, supaya kelihatan definisi ototnya. Untuk Alice dan Arthur, saya pakai Barbarian Skin yang lebih terang. Arthur punya saya ini kayaknya bogang hidungnya, mukanya nggak berbentuk. Alice ini mukanya lebih parah dari Arthur. Ini sculptnya nggak ketolong sih, apalagi rambutnya gitu. Ya, sudahlah. Highlight warna biru dengan Ice Storm. Pertama, kulit Medusa. Seperti biasa, biarkan warna gelapnya masih kelihatan di pinggir-pinggir. Untuk muka, sama teorinya. Hidung, dahi, pipi, dagu. Untuk Arthur, bajunya saya kasih pinggiran biru terang. Kemudian highlight beberapa lipatannya. Untuk Alice, roknya saya highlight dan lengan bajunya. Belakangan saya mikir highlight bajunya Alice rada lebay, jadi saya perbaikin sebentar dengan warna aslinya. Kemudian warna coklat dengan letter brown di sepatu-sepatu. Warna hitam di highlight dengan Dungeon Grey. Celananya Sinbad, ikutin garis-garis dan lipatannya. Biarin aja kalau belepotan dikit. Yang penting dari jauh kelihatan oke. Jangan lupa rambutnya. Kumis dan jenggot di muka Arthur yang hidungnya nggak tahu kemana. Busur Medusa saya cat dengan warna krem. Warna yang sama untuk detail sepatu Alice. Untuk Arthur, warna tali sepatunya saya bedakan dengan desert yellow. Nggak usah rapi-rapi, yang penting kelihatan perbedaan antar warna. Kemudian jubahnya Arthur saya cat dengan pure red, hanya di bagian yang menonjol. Highlight terakhir untuk Medusa menggunakan Gorgon Skin. Cocok banget ya namanya. Berikutnya highlight terakhir untuk baju Medusa dan celemek Alice. Ini pakai warna putih betulan.
matte white. Sudut-sudut celemek, ujung dada, dan rambut yang saya udah nggak tahu mau diapain lagi. Jangan lupa bagian belakang ya. Medusa hanya di ujung dada dan lipatan-lipatan yang paling atas dan paling luar. Sinbad di kepala hanya di ujung atas, depan, dan belakang. Detail panah Medusa dengan fur brown yang agak kemerahan, biar beda dari sepatu dan busurnya. Highlight terakhir untuk rambut Medusa, green skin. Sekali lagi hanya di bagian-bagian terluar dan teratas. Terus, saya coba perbaikin muka Alice, tapi nggak ketolong deh pokoknya. Bagian metal saya highlight dengan gunmetal, pedangnya Alice. Ukirannya ditutul-tutul. Pedangnya Sinbad cuma sisi yang menghadap keluar. Pedangnya Arthur cuma sisi yang hadap depan. Kemudian lengannya Arthur ini kalau digambar dari metal, tapi sculptnya seperti kain. Jadinya saya dry brush dengan metal. Habis saya ambil catnya, saya kuasin di tisu atau kertas sampai catnya sisa sedikit dikuas. Kemudian sapukan dengan ringan supaya ditangkap detail miniaturnya. Helmnya juga sama. Lalu gold dengan warna yang sama, retributor armor, bros Arthur, barang-barangnya Alice, pedangnya Sinbad. Highlight terakhir metal dengan shining silver. Ini di pedang cuma saya kuasin di pinggir-pinggirnya, pakai pinggir kuas juga. Kemudian di detail metal kecil-kecil seperti bahunya Medusa, armor dan kepalanya Arthur, armor bahu, kepalanya Arthur sisi dan belakang. Detail pedang Alice. Aksesorisnya Sinbad, kalung, sama brace di pergelangan tangan. Terakhir supaya rapi, semua base-nya saya cat matte black. Pakai kuas yang agak besar, kemudian di varnish. Pakai kuas yang besar juga. Usahain semua bagian ke cover. Kalau ada yang enggak, bisa kelihatan berkilau sendirian. Kadang-kadang, warna metal nggak di varnish supaya kilaunya tetap kelihatan. Tapi ya, karena ini untuk main dan supaya cepat, semua saya varnish. Bisa juga pakai varnish spray industrial yang matte, tapi dicoba dulu ya. Varnish industrial biasanya dari lacquer, dan ada cacat akrilik yang akan meleleh kalau kena lacquer. Lalu pasang ke base. Nah, sudah jadi dan bisa mejeng. Walau skill pas-pasan, tapi bagus kok kalau pas di meja dari jarak kita main. Kecuali mukanya Alice ini. Intinya temuin kombinasi warna yang efektif dan juga gampang makainya. Pastiin kontras kejaga dengan ngebiarin warna yang lebih gelap tetap kelihatan. Terus kalau mau cepat, coba kerja yang efisien, pakai sebanyak mungkin warna yang sama di antara miniatur yang dicat. Thank you yang udah nonton sampai selesai. Bye!